Kali ini saya mau bahas tafsiran saya lah gitu ya, bahasa yang sederhananya. Jadi kalau ada yang beda ya nggak kenapa-napa lah, silakan aja gitu ya. Nah, saya mau ngomong adat dan adab soal makan, soal di jamu makan. Ya kan relevan ya. Open house gitu ya, kita datang ke rumah orang, di jamu makan ya, kita juga bertamu, disiapin makanan dan lain sebagainya. Ada nggak sih adat atau adabnya gitu? Atau etikanya atau budaya yang baiknya? Alkitab nggak ngomong ini sih, ya. Tapi saya tergelitik untuk ngomong ini, ya. Saudara pernah nggak punya pengalaman misalnya kita ditraktir orang, ya ada orang, ada teman, ada kerabat, ada saudara, traktir kita, juga bukan cuma kita yang ditraktir, tapi ada beberapa orang yang ditraktir gitu ya. Terus kita lihat, kita saksikan, ya, teman kita yang ikut ditraktir itu pesan makanannya lebih banyak atau pesan makanannya harganya lebih mahal begitu. Pernah nggak begitu? Ya. Atau saudara mungkin yang mentraktir orang, ya kita misalnya hanya pesen nasi goreng sama air putih, kemudian yang kita traktir mesennya nasi goreng, mesennya capcay, terus minumnya jus tomat, jus alpukat gitu ya, lebih banyak gitu daripada kita. Pernah nggak punya pengalaman gitu? Saya beberapa kali ya melihat fenomena seperti ini. Bahkan ada yang pernah saya saksikan, ada teman yang ikut ditraktir sama orang gitu ya. Terus dia pesen gitu tanpa rasa bersalah untuk dibawa pulang take home gitu ya. Padahal yang ditraktir itu teman saya doang ya. Tapi ketika dia sudah makan, dia pesen untuk dibawa pulang ya. Sehingga saya geleng-geleng kepala, ini gimana sih gitu ya? Apa nggak tahu malu atau apa begitu. Nah itu saya mau ngomong ini adat dan adab saudara ya. Sebab jangan sampai nanti di bulan Natal, bulan yang katanya penuh damai sejahtera, saudara jadi batu sandungan bagi orang. Sehingga orang itu tidak lagi merasakan damai sejahtera Natal. Kita berdosa loh saudara ya. Jadi saya mau sharing aja nih ya. Jadi kalau yang punya pengalaman begini ya nanti boleh di komen di kolom komentar gitu ya. Apa pandangan saudara sama nggak dengan saya atau punya pengalaman yang unik lainnya untuk menambah ya wawasan gitu ya, menambah bumbu atau pemahaman lainnya gitu ya. Nah, sebagai pendeta saya itu kan sering diundang makan ya. Apalagi konteksnya kalau saya pelayanan keluar kota, keluar pulau gitu. Itu pastilah ya. Orang yang mengundang saya pelayanan di tempatnya pasti akan mengentertain, menjamu saya ya. Biasanya ada yang ngebosin gitu ya. Entah itu mungkin jemaat yang terpandang yang mentraktir saya atau beberapa pemimpin gereja yang punya kemampuan ekonomi sehingga bisa mentraktir saya atau bisa jadi ya pendetanya, gembalanya atau orang yang diutus gereja itu ya diberikan dana untuk mengentertain saya makan siang, makan malam karena biasa makan pagi kan di hotel gitu ya, breakfast di hotel. Nah, biasanya kalau dalam kondisi seperti ini ya, kalau saya diundang makan oleh dalam pelayanan gitu ya, biasanya yang undang makan saya itu nggak cuma bawa saya, ya. Kalau cuma berdua itu kan nggak enak gitu ya. Biasanya ada beberapa teman di gerejanya yang juga diajak ya untuk menemani sehingga di acara makan siang yang ada sayanya di traktir itu bukan cuma berdua tapi ada beberapa orang ya. Nah, saya lihat beberapa orang yang diajak ikut makan ini ada yang aji mumpung gitu ya. Ada yang pesenannya banyak ya. Ada yang mahal, bahkan sampai seperti saya bilang tadi ada yang babungkus juga. Ya, babungkus Jo dibawa pulang gitu ya. Ini bukan ngomongin dosa apa tidak sih ya. Tapi kelakuan model seperti ini bisa jadi batu sandungan tadi. Saya sudah berkali-kali berkata di mimbar dalam percakapan informal maupun formal termasuk bahwa dosa yang sering dilakukan oleh orang Kristen itu sebenarnya dosa ya menjadi batu sandungan bagi orang lain.
ukurannya sih tidak dosa, tapi melukai hati orang lain, membuat orang itu tersinggung, membuat orang itu jadi kesal, itu dosa loh, saudara. Nah, banyak orang Kristen yang seperti ini. Ya, ya kalau yang ngajak makan, dalam soal tadi ya, ditraktir makan itu lagi nggak ada masalah finansial. Kan meskipun orang kaya kan nggak selamanya tidak ada masalah finansial. Mungkin dia kaya, punya aset banyak, tapi lagi macet gitu ya. Di zaman pandemi ini dia nggak bisa nagih karena tagihannya macet dan lain sebagainya, sehingga kan pasti mengalami finansial. Mobilnya mungkin masih BMW, mobilnya mungkin masih Lamborghini gitu ya, rumahnya mungkin masih di Pondok Indah, tapi lagi masalah finansial ya, uang cairnya atau dana cashnya itu lagi terbatas karena semuanya macet gitu ya, tagihan macet, usaha di pabrik juga nggak bisa dilakukan karena masalah resesi ekonomi yang terjadi. Nah, ya kalau masalah ekonomi lagi nggak ada masalah, lagi nggak dialami oleh orang yang traktir kita. Tapi kalau mereka lagi mengalami masalah resesi ekonomi gimana? Atau masalah finansial gimana? Kan kita jadi batu sandungan gitu ya. Jadi kita jadi melakukan hal yang tidak baik bagi orang itu. Orang itu udah traktir kita aja udah bagus. Tapi karena tadi ya, kita mesennya berkelebihan ya. Kita mesennya bahkan yang mahal-mahal, yang bahkan dibawa pulang tadi itu kan kurang baik ya, kurang elok lah. Apalagi kita orang timur yang menjaga etika, sopan santun, dan adat-adab itu mestinya ya tidak dilakukan gitu ya. Jadi ini sering saya lihat. Makanya sebagai pendeta saya akhirnya memiliki atau membuat SOP gitu ya, aturan untuk saya sendiri ya, ketika saya dikondisikan ditraktir sama orang. Ya. Nah, sebelum sampai ke sana sebenarnya saya sudah punya prinsip ya, untuk sebenarnya nggak mau itu ditraktir sama orang. Sejak dulu sebelum jadi pendeta saya itu kayaknya haram ya. Dia bisa dihitung sama jari lah, saya menerima undangan traktiran orang. Saya paling nggak suka. Boleh dicek sama orang di terdekat saya paling nggak suka diundang makan-makan sama orang gitu. Saya berusaha menghindari ajakan makan-makan sama orang. Ya. Ya, kalau ada lagi kumpul-kumpul di gereja, yuk kita makan ke sini yuk gitu. Saya selalu kalau sendirian ya, saya lebih baik menolak. Ya. Kecuali misalnya saya lagi bawa keluarga, terus lihat anak-anak juga belum makan, ya. Ya, mungkin saya pertimbangkan. Tapi kalau saya sendiri, saya hampir tidak pernah ya mau ditraktir sama orang. Ya. Cuma tadi kan karena status saya pendeta, terlebih ketika diundang pelayanan ke daerah, nah ini kan menolak undangan traktiran itu kan dipikirkan matang-matang, karena takutnya kalau saya menolak itu nanti menyinggung yang mengundang. Tapi prinsip saya dulu begitu, ya nggak mau ditraktir, ya. Hindari menerima undangan makan dari orang lain. Saya lebih baik mentraktir daripada ditraktir. Ya. Kalau di dalam bahasa yang lainnya, saya lebih baik makan apa adanya di rumah daripada makan enak tapi dibayarin orang, kurang lebih begitulah. Ya. Nah, tapi dalam posisi saya bilang tadi berulang-ulang, dalam posisi saya sebagai pendeta, agak susah saya terapkan kaku SOP tadi. Ya. Ya, karena tadi takut dianggap tidak menghargai. Oh, gitu ya. Mentang-mentang pendeta dari kota, itu kalau diundang makan sama kita, nggak mau gitu ya. Takut jorok ya, takut nggak enak ya, terlalu murah ya. Itu hal-hal seperti itu kan saya juga mikir panjang ya, takutnya salah paham ya. Nanti dianggap sombong lah ya, mentang-mentang yang undang orang desa ya, itu juga saya hindari. Takut gitu ya, salah paham seperti itu. Nah, jadi niat yang bagus dari saya, yang tadi SOP saya, prinsip saya tadi, itu bisa jadi batu sandungan juga bagi orang lain. Nah, dilema nih. Makanya jadi pendeta tuh banyak dilemanya, saudara. Ya, kalau terima undangan makan sering, dianggap pendeta gratisan. Ya. Pendeta nggak bisa nahan kedagingan. Kalau nolak ditraktir atau nolak undangan makan, dianggap sombong, dianggap tinggi hati, nggak mau bergaul, nggak mau bersekutu dengan domba-dombanya. Aduh, dilema lah ya. Ada aja dilakukan oleh kita, saya dan teman-teman rekan pelayan Tuhan itu yang selalu bisa dilihat negatifnya, ya. Maka tergantung kacamata Bapak Ibu menilai. Kalau saya akhirnya mikir panjang, minta hikmat Tuhan. Dan akhirnya saya dapat hikmat itu. SOP yang awal tadi, saya lebih baik mentraktir daripada ditraktir. Saya lebih baik makan seadanya di rumah daripada menikmati makan enak tapi dibayarin orang.
Nah, ketika saya jadi pendeta, saya coba modifikasi, saudara, supaya nggak jadi batu sandungan bagi orang lain juga. Nah, akhirnya sampai sekarang, sejak saya jadi pendeta, ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, saya tetap akan pertama kali menghindar ketika orang mengajak saya makan. Ya, pokoknya kalau pas udah makan lu, aduh makasih, ya nggak usah, terima kasih Pak, gitu. Pasti saya begitu, ya. Tapi ketika orang itu memaksa, kedua, ketiga memaksa, maka langkah kedua saya adalah ya udah terima undangan itu, ya. Jadi saya ketika Bapak Ibu nanti ajak makan saya, pasti makan yuk, ayo gitu. Saya nggak begitu, sir. Saya pasti akan bilang nggak usah, thank you, ya saya sudah saya nggak mau makan, saya makan di rumah aja, atau saya makan di hotel saja, atau saya sudah siap mau makan apa nanti udah gampang, udah nggak usah sama saya. Ya, tapi kalau dipaksa, ya agak memaksa dan saya lihat raut wajahnya itu kecewa gitu ya, sinar matanya tuh berharap sungguh mungkin mau ngobrol panjang sama saya, biasanya saya iyain. Oke, kalau gitu ya, saya terima undangannya ketika saya lihat ada kerinduan, ada sedikit mereka takut merasa kecewa ketika saya menolak undangan mereka. Tapi kalau pas saya bilang, oh makasih, terima kasih, saya makan di kamar aja, di hotel aja, atau di rumah aja. Terus yang ngajak saya lihat matanya berbinar-binar, oh, ya berarti emang ini nih, udah nggak usah ikut aja. Karena berbinar-binar matanya berarti kan mungkin, ya udah puji Tuhan, pendetanya nggak mau diajak makan gitu ya. Tapi kalau ada sinar kecewa, jangan gitu dong Pak Pendeta, kita juga mau ngobrol nih sejam aja gitu ya. Maka biasanya saya akan menerima. Tapi yang ketiga yang saya kerjakan setelah tadi, langkah pertama, langkah kedua tadi, ketika ditanya oleh yang undang saya, Pak Pendeta mau makan apa? Lagi kepengen apa? Saya tidak pernah nyebut sesuatu yang saya lagi pengen sekalipun. Ya. Misalnya kalau saya ke Surabaya kan, pengen banget itu ya kalau makan makanan yang khas Surabaya. Saya kalau ke Batam, ke Makassar, ke Bandung, ke Manado, kan pengen banget yang khas sana yang saya sulit dapatkan di Jakarta dan di Serpong rumah saya gitu ya. Tapi saya nggak pernah. Ya. Itu etika yang saya terapkan, hikmat yang Tuhan kasih ke saya untuk menghindari hal tadi. Jadi saya selalu kembalikan, Bapak mau makan apa? Ya, Ibu mau makan apa? Saya ikut aja, saya kebetulan pemakan sembarang. Ya puji Tuhan saya bisa makan segala gitu ya. Padahal kalau mau jujur Bapak Ibu, ketika saya jadi pendeta pertama kali, saya tuh paling nggak suka ikan. Kenapa? Karena ibu saya itu tidak pernah mengkondisikan ikan di meja makan. Ibu saya mungkin hal yang praktis saja, nggak mau amis, nggak mau ribet, bersihin sisik ikan dan lain sebagainya. Ya, dia biasanya hanya nyiapin tempe, telur, tahu, atau ayam. Ya, daging sekali-kali. Ikan tuh hampir nggak pernah, karena nggak sering makan ikan, saya nggak suka ikan. Tapi ketika jadi pendeta, diundang pelayanan ke Batam, diundang pelayanan ke Makassar, diundang pelayanan ke Kupang, diundang pelayanan ke Manado, ke tempat-tempat yang memang seafoodnya, makanan lautnya itu enak gitu ya. Dan menjadi yang yang lebih umum, yang lebih menjadi ciri khas daerah tersebut, ikan itu, ya saya mau gimana? Ya akhirnya ya Bapak Ibu silakan makan apa? Dia yang makan seafood. Ya pertama-tama kali saya masih bisa kerasa tuh ya, makan ikan tuh gimana gitu. Tapi saya berusaha untuk menikmati. Saya berusaha untuk menghargai orang yang mengajak saya. Karena nggak mungkin orang undang kita makan itu diajak makan ke tempat yang biasa atau rendahan. Yang sepengetahuan saya, ya kalau saya mau traktir orang aja, pasti saya mikir tempatnya enak apa enggak buat orang itu. Menjatuhkan orang itu apa tidak gitu kan, berusaha untuk menyenangkan orang tersebut. Jadi pola pikir seperti itu yang saya pastikan orang yang mengundang saya makan tuh berusaha untuk cari restoran yang paling enak gitu ya. Jadi kalau yang dipesennya tuh ikan, ya saat itu ya ketika saya nggak suka ikan, saya berusaha menikmati sampai akhirnya saya kebiasa makan ikan. Sekarang termasuk yang saya suka ya. Jadi gara-gara terpaksa akhirnya jadi menyukai. Yang keempat, saya selalu meminta ngajak makan saya itu untuk yang pesen makanan. Jadi bukan saya yang pesen makanan, tapi kan biasanya kan gini, Pak Pendeta dikasih ke menunya. Silakan loh Pak, Pak, pesen apa aja Pak. Saya selalu menolak. Itu yang saya kerjakan. Saya selalu mengembalikan menunya, Pak, saya nggak tahu restoran ini ciri khasnya apa. Ya, alasan saya itu. Ya. Saya nggak tahu, Pak, menu yang di sini tuh yang favoritnya apa. Monggo loh, Pak, Bapak yang pesankan. Saya pemakan segala. Bapak pesan, pasti saya makan. Dan saya selalu mengarahkan untuk memesannya yang makan meja, makan bersama gitu ya. Bukan yang ala carte, makan tengah ya. Bukan yang menu untuk saya sendiri, untuk orang tersebut. Karena tadi, kalau makan tengah ya berarti yang dia pesan ya yang saya makan. Dan saya juga bisa akhirnya
apa namanya, memanage diri saya ya untuk ngambil secukupnya, yang seperlunya untuk saya konsumsi gitu kan. Nah, itu yang saya kerjakan sebenarnya ya. Jadi saya selalu meminta yang ngajak makan saya untuk memesan dan saya arahkan untuk makan tengah, bukan à la carte. Tapi andai kata restoran tersebut ya hanya makan à la carte ya, ada paket-paket untuk pribadi, maka saya lihat ya, yang saya kerjakan saya lihat yang ngajak saya mesen apa gitu. Jadi kalau misalnya saya diajak makan ke Bami Gajah Mada misalnya, dan saya tidak tahu menu Bami Gajah Mada itu ya, baru pertama kali gitu ya, maka saya lihat yang undang saya mesen apa gitu ya. Lalu biasanya saya bilang, saya ikut aja deh Pak, apa yang Bapak pesen gitu ya. Nah, karena tadi ya, saya pertama juga nggak tahu makanannya apa, dan saya nggak aji mumpung ya, dan saya nggak lihat menu yang paling mahal apa, itu saya pilih itu nggak. Karena bagi saya, supaya nggak jadi batu sandungan, supaya juga elok, enak, itu yang saya kerjakan. Saya mengikuti. Kalau saya tahu yang dipesan oleh yang ngajak makan saya itu tidak saya suka, misalnya mereka pesan apa sushi yang tidak begitu saya nikmati, ya saya coba pilih menu ya yang saya tahu harganya tidak akan melebihi apa yang dipesan oleh yang ngajak saya makan. Jadi kalau saya lihat yang ngajak makan saya pesan sushi, harga porsiannya dia itu misalnya 30.000, maka saya cari menu yang saya bisa makan yang harganya di bawah 30.000. Tidak pernah apa namanya saya pesan yang harganya 50.000 gitu ya. Oh, maaf Pak, saya nggak suka sushi, tapi saya suka ini spaghetti bolognese ini, jadi harganya yang 50.000 gitu ya. Nggak, saya pilih yang sederhana aja gitu ya. Dan yang kelima, saya menghindari diajak makan dengan membawa keluarga ya. Makanya saya kalau bawa keluarga itu selalu saya nggak mau sama rame-rame gitu ya. Karena biasanya kalau ada jemaat yang ngajak jalan bareng-bareng gitu ya, kalau saya sama keluarga ajak bareng, pasti mereka kan yang bayarin gitu ya. Ya kalau saya bisa menjaga diri, yang masalahnya anak-anak saya tuh nggak bisa menjaga diri gitu ya, karena masih pertumbuhan gitu ya. Apalagi yang pertama makannya lagi gila-gilaan gitu, dia bisa pesen apa aja kan, ya nggak bisa gitu ya. Andai kata pun ya, terpaksa dalam kondisi terpaksa, tiba-tiba saya harus ajak anak saya karena pernah suatu ketika saya lagi jalan di mall sama keluarga, tiba-tiba ketemu sama keluarga yang dekat dengan kami. Dan itu di jam makan siang, memang kami mau makan siang gitu ya. Pak, belum makan siang kan? Ya mau jujur bilang udah kan dosa gitu ya. Ya belum nih, kami lagi mau makan siang. Udah, bersama-sama aja. Nah, terpaksa nggak bisa nolak gitu kan ya. Udah bilang, nggak, kita makan siang. Enggak. Mumpung nih, kapan lagi ketemu sama Pak Seno dan keluarga. Digiringlah kami ke sebuah restoran gitu ya. Nah, kalau hal seperti ini, saya susah nolak. Maka apa yang saya kerjakan? Maka saya memaksa lagi yang ngajak makan saya dan keluarganya untuk memesan. Saya akan bilang, udah Bapak Ibu pesen deh, ya kita ikut aja deh apa makan apa yang dipesan gitu ya. Tapi kalau saya lihat misalnya yang dipesan oleh keluarga ini, saya bisa makan. Saya pikir istri saya juga bisa makan, tapi anak saya tidak bisa makan. Karena anak kedua saya itu kalau makan di restoran apapun agak susah ya. Pilihannya masih terbatas. Nasi goreng lagi, ya. Ayam goreng lagi. Kalau dikasih makanan yang lebih mahal, yang enak sekalipun belum tentu dia telan gitu ya. Karena mungkin dia lidahnya masih belum menikmati atau belum bisa merasakan yang enak-enak di luar nasi goreng dan ayam. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka saya akan pesankan khusus buat anak saya dengan pertimbangan bahwa nanti habis makan, saya akan cepat lari ke kasir untuk membayarkan semuanya. Itu saya. Atau kalau misalnya dilarang sama tuan rumah ini, maka saya memaksa ya untuk membayar paling tidak buat saya dan keluarga sendiri. Ya. Saya selalu begitu. Tapi kalau ya tiba-tiba saya ke kasir mau bayar duluan, kasirnya sudah bilang, udah nih Pak, ternyata kartu kredit orang yang ngajak saya makan sudah dititipkan dulu. Pokoknya jangan ini ya. Kan ada orang seperti itu ya, mau gimana gitu ya. Ya akhirnya ya haleluya aja gitu ya. Tapi saya menghindari itu. Ya, di The Way ada beberapa keluarga yang cukup dekat dengan kami ya. Jadi saya menerapkan itu. Saya kalau ngajak makan ya atau diajak makan dengan keluarganya dan keluarga saya, maka saya siap ya untuk siap bayar sendiri atau membayarkan semuanya. Ya. Karena tadi, saudara ya, pernah punya pengalaman dengan salah satu keluarga di The Way ini, yang makannya bagi saya,
satu menu dibagi dua, mungkin begitu ya keluarganya adatnya gitu ya, kebersamaan gitu ya. Terus anaknya makannya satu porsi tapi sepertiga dikasih ke papanya gitu, jadi nggak makan penuh. Sedangkan saya dan sekeluarga kalau makan itu ya anak saya mesen ini. Jadi kalau saya dibayarin, masa saya lebih banyak ngeluarin uangnya daripada keluarganya gitu ya. Nah saya nggak enak seperti itu, maka saya biasanya kalau udah ini udah nanti kita ini ya, nanti gue bayar gitu ya. Kalau dia nggak udah, saya pas dealnya keluar, udah gue bayar bagian gue gitu ya. Dia bayar bagian keluarganya. Saya memaksa seperti itu supaya ke depan kita masih bisa tuh ngobrol-ngobrol, makan-makan bareng-bareng, ya jaga perasaan lah gitu ya. Kalaupun hari itu dia sudah bayarin dulu, maka kesempatan berikutnya saya yang lebih dulu ke kasir untuk membayar, atau saya yang lebih dulu berinisiatif untuk membayar. Supaya tadi nggak ada rasa gimana gitu ya. Kedepannya tetap enak. Karena soal makan dan minum itu adat dan adabnya sangat mempengaruhi, saudara. Ya. Nah, jadi apalagi dalam momen-momen Natal ini ada ibadah syukur kan ya, ada makan-makan. Nah, apalagi kalau ibadah syukur makan-makan di hari Natal, biasanya pendeta pasti disuruh duluan tuh. Pak Pendeta duluan, Pak Pendeta buka jalan gitu kan ya. Nah, jangan sampai saudara nanti begitu pendetamu, ya, apa saudara jadi pendeta hari ini lagi dengar program saya, ngambil nasinya sedikit, tapi lauknya banyak ya. Ada babi guling ngambilnya banyak. Sambil ngomong lagi, dia yang pertama ngambil duluan, terus dia ngomong, waduh, ini babi gulingnya nanti kalau sisa saya bawa pulang ya. Ini ikan cakalangnya kalau sisa saya bawa pulang ya. Lah, dia baru yang pertama kali ngambil, yang ngantri masih panjang, dia ngomong begitu. Ya, yang di belakang-belakang pasti mikir dong, wah pendetanya mau bawa pulang nih. Udah ngambil sedikit-sedikit aja, nanti pendetanya ini lagi kecewa lagi, nanti dikutuk lagi, dan lain sebagainya. Jadi, ya bagi saya, adat dan adab dalam makan itu harus dijaga. Ya, kalau kita makan sendiri, bayar sendiri mah ya relatif lebih santai lah ya. Tapi kalau ditraktir, dikondisikan, dijamu orang, jaga dirilah gitu ya, supaya nggak jadi batu sandungan. Nggak dosa sih ya kalau ngambil banyak, nggak dosa sih kalau milih yang lebih mahal gitu ya. Tapi ya dihindarilah aji mumpung itu ya. Jangan gara-gara makan atau makanan kita jadi bahan omongan. Omongan netizen itu jahat tau nggak saudara ya. Cuma lakukan aneh yang kecil aja, beritanya bisa heboh ya. Jadilah orang Kristen yang kesaksian hidupnya baik. Salah satu yang sederhana ya adat dan adab soal ditraktir tadi. Kecil, tapi bisa merusak reputasi men. Gitu ya. Oke, segitu dari saya. Terima kasih.